pertanian adalah sektor yang menjadi prioritas di dunia maupun di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara. Karena tanpa ada sektor pertanian, maka manusia akan kehilangan pangan dan manusia tidak bisa meningkatkan potensi dirinya menjadi seorang yang berkualitas, baik dari sisi fisik maupun dari sisi berpikir maupun dari sisi membangun ekonomi peradaban manusia. Begitu maka sektor pertanian di Indonesia itu menurut saya harus ada beberapa hal yang dilakukan dari sisi reformasi. Reformasi kebijakan yang pertama adalah reformasi kebijakan. Artinya orientasi pembangunan sektor pertanian di Indonesia masih didominasi orientasi sektor proyek. Jadi belum sektor bagaimana pemberdayaan ekonomi itu menjadi swasembada atau menjadi tuan di negeri sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat sektor import produk sektor pertanian itu jauh lebih mendominasi kebutuhan masyarakat di Indonesia ini, sehingga kita masih punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor produk pertanian di bidang impor. Untuk itu saya katakan tadi perlu ada perubahan kebijakan. Kebijakan bagaimana pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu lebih lebih menanamkan ataupun memberikan semangat, spirit, perubahan mindset. Nah, jadi perubahan mindset baik itu di aparatur maupun di masyarakat yang ada di bagian sektor pertanian. Itu yang pertama, kebijakan. Yang kedua adalah bagaimana sektor pertanian ini menjadi kegemaran menjadi minat yang cukup tinggi ya bagi generasi muda di Indonesia. Kenapa saya katakan begitu? Ada penurunan ya, minat dan kemampuan para pemuda kita untuk masuk di sektor-sektor pertanian ini. Apakah di perkuliahan ataukah di bidang-bidang sektor pertanian. Kenapa? Contoh umpamanya, dia kuliah pertanian, tapi akhirnya dia kerja di bank, ya kan? Kerja di perusahaan marketing atau pekerjaan. Nah, saya melihat itu. Jadi tidak dia direct man and direct place ataupun jobnya tidak sesuai dengan pendidikannya. Untuk itu perlu bagaimana negara, pemerintah pusat maupun pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah itu bisa memberikan daya kecut kepada generasi muda kita bahwasanya pertanian adalah sebuah prospek yang menjanjikan bagi masa depan umat manusia. Ya, jadi krisis yang akan terjadi 25 atau 35 tahun yang akan datang salah satunya adalah krisis pangan. Nah, krisis pangan kalau tidak diantisipasi oleh negara, bagaimana menjembatani supaya Indonesia 25 atau 35 tahun yang akan datang itu tetap bisa eksis di dalam hal sektor pangan itu, maka perlu ada perhatian yang khusus bagi sumber daya pemuda. Kenapa saya katakan begitu? Hari ini kita belum melihat keberpihakan pemerintah membagi sektor pertanian itu kepada pemuda. Itu belum ada, masih didominasi kalangan usia yang tua dan sebagainya. Baik juga di dunia perguruan tinggi belum memberikan kepercayaan, ya, kepercayaan. Jadi memang mesti ada dua sisi yang titik temunya di tengah. Ya, dari kebijakan pemerintah itu membuat ruang kepada pemuda untuk bisa masuk. Ya, dari sisi pemuda jangan menunggu, dia harus mengejar. Nah, kalau main bola di ibaratnya dia harus menjemput bola. Jangan dia menunggu operan dari itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi regenerasi di bidang sektor pertanian ini pemuda harus mengambil peran. Peran yang sangat strategis adalah di sektor pertanian umur-umur yang masih belia 20-22 tahun itu organisasi kepemudaan itu memang harus sudah dikuasai
oleh pemuda yang berusia itu. Jadi tidak ada lagi generasi muda yang umur 42 tahun, 50 tahun masih memimpin yang namanya organisasi-organisasi kepemudaan. Ya, apalagi kita ini di Indonesia paling banyak organisasi yang mengurusi sektor pertanian. Tapi petaninya nggak makmur, petaninya nggak sejahtera. Seharusnya semakin banyak organisasi yang mengurusi sektor pertanian, harusnya petaninya semakin sejahtera, produksinya semakin meningkat, ya kan? Nah, kemudian paritas sektor pertanian itu juga semakin banyak. Nah, jadi mulai dari sisi hulu sampai hilirnya juga sektor pertanian ini mesti kita perhatikan. Jadi anak muda hari ini harus harus diberikan peran yang strategis. Jadi dijemput, anak muda menjemput, pemerintah memberikan ruang. Apakah ruang itu selain memberikan ruang untuk mengimprovisasi kepada anak muda, baik itu dari sisi kreativitas, inovasi dalam bidang-bidang sektor pertanian, tetapi juga memberikan dari sektor anggaran dan sektor kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan oleh anak muda. Itu jadi saya kira itu yang kedua. Yang ketiga adalah peningkatan potensi keunggulan atau potensi keahlian, ya, peningkatan potensi keahlian. Pemerintah sekarang harus bagaimana mendorong generasi muda itu menyelesaikan pendidikannya secepat mungkin. S1 mungkin udah tamat umur 20 atau 22 tahun, ya kan? Begitu S2 dia udah tamat di umur 25 tahun, S3 dia mungkin udah tamat di umur 30 tahun. Kita bertahap. Jadi makin dunia ini tahun ini makin bertambah, tingkat kelulusan anak-anak muda itu sudah semakin muda dia munculnya. Sehingga apa? Karena reproduksi otak itu, baik otak kanan maupun otak kiri itu di usia masih muda itu akan masih lebih segar. Bisa menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru untuk dunia sektor pertanian ini. Jadi sektor peningkatan keahlian itu juga perlu dipercepat. Nah, kalau sekarang kan enggak, umur 40 udah S2, umur 50 udah S3, habis itu profesor, habis itu keangkuhan ego sektoral itu muncul gitu. Oh, dia merasa karena dia udah 50 tahun, 40 tahun, profesor, doktor, ya kan? Semua orang yang menghadap dia mesti menghamba gitu. Nggak bisa lagi zaman seperti gitu. Dunia ini nggak bisa lagi orang-orang pintar tuh mesti didatangi dan menghamba, nggak bisa, bos. Nah, jadi daya 3 poin itu saya kira reformasi di bidang kebijakan, peran diberikan kepada anak muda, kemudian peningkatan potensi keahlian yang mungkin bisa dipersingkat, dipercepat. Jadi tidak ada lagi, kita tidak memberi ruang lagi kepada di bagian khusus bagian sektor pertanian, ya, karena mesti ada generasi yang cepat, anak-anak muda yang cepat untuk bisa mengambil nilai tambah yang ada tumbuh di sekitar kita. Apakah itu baik dari hutan, dari lingkungan, dari sektor pertanian, persawahan, padi, bibit dan sebagainya, itu mesti anak muda yang menjelajahi itu. Tapi kalau nanti udah umur 40, 50, dia banyak duduk di belakang meja, ya kan? Kemudian dia udah punya penyakit gula, asam urat dan sebagainya, susah itu. Nah, nggak bisa lincah, nggak bisa lagi masuk ke hutan, ngambil paritas baru dan sebagainya, itu nggak bisa, Mas. Nah, itu makanya saya bilang tadi keunggulan keahlian itu mesti saya pikir pertanian ini merupakan penyelaman ekonomi. Jadi ini terbukti kalau dulu ada era krisis moneter, juga pertanian lah satu-satunya yang berada pada sektor pertanian lah yang mengalami pertumbuhan positif, yang lainnya sudah negatif. Tetapi ketika hari ini di era COVID ini, pertanian juga lah yang kita lihat yang mampu bertahan untuk mempertahankan ekonomi kita. Dikala yang lain sudah mengalami pertumbuhan negatif, pertanian masih mengalami pertumbuhan yang positif. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kita sebagai negara agraris untuk melupakan semboyan hanya semboyan, tetapi kita harus menunjukkan aksi nyata. Apalagi pemuda kita lebih banyak berpikir ke kota dengan pemikiran-pemikiran IT yang tidak lagi berpikir kotor dengan tanah dan sebagainya. Sekarang pertanian ini merupakan peluang baru yang tidak harus kotor. Oleh karena itu
Maka hidroponik merupakan salah satu peluang untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan pertanian kita. Jika satu desa anak mudanya ikut terjun melakukan pertanian seperti ini, bisa dibangun satu desa sayur atau desa tani yang seluruhnya dengan pertanian modern. Nah, oleh karena itu jangan berpikir bahwa pertanian modern itu harus mahal, tetapi kemauan itu yang justru yang mahal. Dengan adanya kemauan seperti itu, kita bisa bahu-membahu melakukan justru di era COVID justru juga banyak bantuan-bantuan yang bisa kita manfaatkan. Ini kalau kita kaitkan dengan era COVID ini, tetapi kita harus bangkit dari era ini untuk bisa bertahan dan bangkit untuk bisa menunjukkan karya kita bahwa kita tidak terdampak. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini. Terlebih lagi pada bangsa Indonesia, di mana selain untuk kepentingan pangan, sektor pertanian merupakan sumber mata pencarian masyarakat Indonesia secara umumnya, yang berada khususnya yang berada di pedesaan. Yang kedua, sektor pertanian merupakan sumber penghasilan devisa negara, di mana keunggulan produk yang kita hasilkan dapat kita jual ke negara lain sehingga mendapatkan devisa negara. Di sini ya, mudah-mudahan launching yang pertamanya ini, perdananya ini bisa memberikan inspirasi dan menginspirasi bagi para pengambil kebijakan, baik itu pemerintah maupun masyarakat maupun dunia generasi muda, sehingga ini salah satu media yang bisa mencerdaskan, kemudian bisa menambah spirit untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi generasi muda yang akan datang. Dukungan kepada apa yang dilakukan oleh pemuda tani ini Sumatera Utara, apa yang dilakukan oleh Pak Pandi Abina dan kawan-kawan, ini merupakan hal yang sangat positif dan sangat perlu kita dukung agar supaya program-program pertanian ini bisa lebih maju lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tetapi pertanian yang maju itu tidak identik dengan kotor dan berpanas-panas atau capek. News Channel menghadirkan untuk memberikan beragam konten yang akan memberikan informasi kepada masyarakat, sahabat tani dan masyarakat secara umum. Yang pertama adalah untuk bagaimana memberikan informasi berkaitan dengan potensi sektor pertanian yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Yang kedua, informasi yang disajikan merupakan informasi berkaitan dengan advokasi sektor pertanian, di mana advokasi ini adalah advokasi secara teknis berkaitan dengan sistem budidaya berbagai tanaman pertanian, kemudian advokasi yang dapat dilakukan untuk kepada para petani berbagai komoditi pertanian. Yang ketiga adalah bagaimana informasi yang dapat diberikan melalui dialog-dialog yang dihasilkan melalui para tokoh, para pakar yang berkaitan dengan sektor pertanian. Yang keempat adalah konten berkaitan dengan sahabat tani anak. Sahabat tani anak, di mana bagaimana anak-anak akan dicontohkan untuk menggemari sektor pertanian melalui budidaya pertanian yang sederhana dan melakukan kegiatan aktivitas pertanian untuk bercocok tanam dengan sederhana yang dapat dilakukan di pekarangan. Dan yang terakhir adalah dari konten ini, dari Tani News Channel akan menghadirkan berbagai informasi berkaitan dengan manfaat seluruh komoditi sektor pertanian, baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman budidaya perikanan, peternakan, dan lainnya. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa tokoh yang berserta untuk memberikan opening tayangan perdana Tani News Channel, di mana pada kesempatan ini para tokoh tersebut memberikan apresiasi pada channel ini. Di antaranya terdapat ada Profesor Johar Arifin Husin,
kemudian Profesor Rafiqi Tantawi, kemudian ada Abangda Raffiandi Nasution, SEMT, kemudian ada Abangda Dr. Sahyan Asmara, termasuk juga Ketua Umum kita, Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, kemudian ada Ketua Harian DPP Pemuda Tani Indonesia, dan beberapa tokoh yang akan memberikan opening untuk tayangnya perdana Tani News Channel ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan apa tanggapan-tanggapan dari para tokoh yang tadi kami sebutkan berkaitan dengan pandangan mereka, berkaitan dengan urgensi sektor pertanian di Indonesia dan bagaimana kita. Jangan lupa ikuti terus Tani News Channel, dengan cara melakukan like, share, dan subscribe. Ayo menanam. mari menanam, mari kita mulai bertanam.